Jadi eh, kayak yang udah gue bilang tadi ya, kita hari ini lebih ke pengantarnya. Jadi pengantarnya itu meliputi satu, kenapa sih kita harus nulis? Di sini gue juga nyinggung-nyinggung beberapa cara gitu. Gimana sih Kak cara nyari apa yang pengen kita tulis? Terus ada struktur, outline, sama sitasi. Gitu ya. Dan kalau ditanya ya, apa sih pentingnya nulis gitu? Nah ini kenapa menurut gue eh, penting untuk kalian ketahui adalah lebih ke motivasi aja sih. Kalian tuh kenapa menempuh jenjang pendidikan S1 dan eh, salah satu output yang diharapkan adalah kalian tuh bisa menganalisis gitu. Nggak, kalian tuh eh, nggak hanya belajar teori yang udah ada di kelas, tapi kalian juga harus mampu membenturkan teori yang udah ada sama praktik di lapangan tadi. Nah, yang buat gue jadi challenging adalah eh, kalian kan dari segi praktik di lapangan itu pasti belum dapet kan. Jadi gimana nih cara supaya teori yang ada itu kalian bisa benturkan dengan praktik yang ada di lapangan dan kalian tahu gitu praktik yang ada di lapangan tanpa terjun ke lapangan langsung. Nah, jadi yang pertama itu kenapa kita harus menulis ya? Karena itu tuh menunjukkan kalau kita tuh punya alur berpikir gitu dalam memahami sesuatu. Nah, eh, ini semester 2 ya berarti yang angkatan 23 itu pasti kan udah dapet PPOP itu. Nah, PPOP itu seingat gue ya kalau misalkan Mbak ini kalian disuruh uh, literatur review gitu nggak sih? Victor Turoni ya, yang Income Tax Law and Design. Memang itu udah cukup tua juga sih publikasinya itu. Cuman itu fundamental banget gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kalian tuh disuruh literatur review gitu sama Mbak Neni atau Mbak Wulan gitu ya? Ya, itu tuh supaya kalian bisa menganalisis gitu. Sebenarnya permasalahannya itu ada apa aja gitu. Misalkan chapter-chapter yang gue ingat itu misalkan ada eh, kita ngomongin kenapa sih ada PPA final. Nah, jadi tuh semua hal di dunia ini guys, eh, itu penting kalian jaga tuh pertanyaan kenapa gitu. Karena kalau kalian udah nggak nanya kenapa terhadap suatu hal itu artinya kalian udah lose interest tuh. Misalkan PPA final, kenapa PPA final tuh ada sih? Karena ada hard to tax sektor, ada eh, sektor-sektor yang sulit dipajakin karena eh, negara pun masuk ke dalam sektor itu susah gitu identifikasi wajib pajak yang ada di dalamnya gitu ya. Misalkan UMKM, kita UMKM boro-boro ngomongin mau dipajakin, mereka eh, mau bayar pajak juga ogah-ogahan gitu kan susah gitu. Padahal Indonesia tuh gua UMKM tuh proporsinya gede banget dan nyumbang PDB sekian gitu. Intinya gede. Nah, makanya ada tuh PPh final UMKM 0,5% gitu. Jadi ya satu satu prinsip yang teman-teman harus mengerti juga ya. Jadi kita ini kan akademisi. Kalau kita sandingkan dengan otoritas pajak, mereka itu orientasinya itu revenue, penerimaan negara. Kalau dari kita, kenapa kita harus belajar teori yang ada supaya eh, kita bisa check and balance gitu ya. Nah, ini mana ya? Ah, sorry. Kita bisa check and balance gitu antara sebenarnya teori yang udah ada dengan gimana otoritas pajak itu nge-collect revenue itu udah sesuai atau belum gitu. Nah, ketika kita bisa melakukan check and balance itu sesuai dengan teori yang ada, ya berarti kalian udah bisa tuh membenturkan antara teori sama praktik. Nah, eh, itu tercermin biasanya di PMK ya. Nanti kita bahas beberapa PMK gitu, gimana sebenarnya otoritas pajak tuh emang memposisikan supaya revenue-nya tuh maksimal. Tapi kadang tuh ada aspek-aspek yang membuat misalkan ketidakpastian untuk wajib pajak dan sebagainya.
Nah, ini contoh yang pertama ya, gimana alur berpikir kita dalam memahami suatu. Misalkan ada orang-orang yang meyakini kalau misalkan dari eh, tax collection itu ya, pemungutan pajak itu, revenue productivity itu harus diutamain. Jadi, misalkan tax rate-nya harus lebih tinggi dan sebagainya, atau misalkan harus ada ekstensifikasi objek pajak, jadi objek pajaknya diperluas dan sebagainya. Tapi uh, mereka kurang mengutamakan dari aspek ease of administration gitu. Jadi dari s- biasanya otoritas pajak yang punya pandangan kayak gini ya. Jadi yang penting penerimaan negaranya kekumpul, tapi dari segi ease of administration-nya kurang diperhatikan gitu. Meskipun dengan segala kemudahan yang udah ada sekarang tuh jadi kalau teman-teman eh, mau tahu itu untuk hal-hal compliance itu udah lumayan terintegrasi di DJP online gitu ya. Di sana ada namanya EBUPOT unifikasi. Jadi bukti potong withholding tax itu semuanya bisa di DJP online semua gitu. Nggak perlu eh, per jenis pajak gitu ya. Itu itu sangat memudahkan gitu ya dari segi ease of administration. Tapi dalam praktiknya nanti teman-teman eh, ya beberapa semester lagi akan melihat gitu kayak oh ada nih masih eh, problem di lapangan sama yang seharusnya itu bisa difasilitasi gitu sama otoritas pajak gitu ya. Terus yang kedua itu melatih keterampilan nulis sama berkomunikasi. Nah ini gini ya teman-teman. Hmm, di bidang kita di di perpajakan itu nulis sama ngomong itu satu hal yang sangat penting untuk teman-teman kuasain gitu ya. Jadi eh, kan kita kalau ngomongin fiskal itu outputnya paling banyak salah satunya adalah ke tax consultant gitu. Nah, di industri tax consulting adalah ini industri jasa apapun memang itu kalian itu dituntut untuk bisa membuat nyaman klien kalian, membuat kalian bisa memunculkan comfort gitu ya. Jadi, kalau dikaitin sama bidang kita sendiri ya, di perpajakan, kalian tuh emang selain bisa nulis, kalian bisa ngomong juga. Itu ya. Itulah tadi kenapa gue bilang ada baiknya kalian tuh jadi eh, aktif gitu sih di kelas itu. Terlepas itu eh, pertanyaannya kelihatan bodoh atau enggak, itu bodoh amat gitu. Yang penting kalian tuh bisa melatih diri kalian sendiri sih gitu. Apalagi kalau kita ngomongin uh, like and dislike gitu ya, menurut gue sampai kapanpun ada aja gitu orang yang nggak suka sama kita atau misalkan nggak setuju. Cuman ya itu tadi kalau kalau kalian nggak melatih kalian punya komunikasi itu mau sampai kapan gitu ya. Nih ya, contohnya misalkan di bidang perpajakan gitu ya, kalian tuh nulis surat permohonan keberatan, surat permohonan banding itu kalian tuh harus drafting gitu eh, runut dari hal yang paling umum ke khususnya gitu. Nah, mungkin di sini ada anak angkatan 22 masih sebentar gue lihat. Sini ada, oh nggak ada dua-dua ya? Apa ada? Nah, di mungkin teman-teman yang angkatan 22 nih lebih relate. Itu ada matkul namanya seminar pajak. Apa belum ya anak dua-dua ya? Ya intinya ada sih. Nanti kalian ngeliat sendiri itu matkul pajak internasional satu sama seminar pajak. Nah, itu dosennya itu Buning Rahayu. Nah, itu kalian itu dituntut untuk menjelaskan dari hal yang paling umum ke paling khususnya gitu. Uh, Awalnya gue kira ngapain kita ngejelasin hal yang paling umum dulu. Ternyata di praktiknya pun memang seperti itu teman-teman gitu. Hal paling umumnya apa? Misalkan gini, ada ada cross border transaction gitu, transaksi lintas batas dan ini tuh transaksinya melibatkan dua negara yang ada treaty-nya, misalkan Indonesia dan Singapura.
Nah, ketika eh, hal paling basicnya eh, transaksinya itu antara Indonesia dan Singapura, maka undang-undang pajak domestik itu nggak berlaku, teman-teman. Yang berlaku apa? Yang berlaku itu tax treaty, ya, tax treaty antara Indonesia dan Singapura. Itu ada asasnya, teman-teman, namanya lex specialis derogat legi generali gitu. Jadi peraturan hukum yang lebih khusus mengatur itu digunakan dibanding yang mengatur secara umum, dan dalam hal ini tax treaty digunakan gitu. Nah, itu dari hal-hal yang fundamental kayak gitu, dikembangin sampai substansi apa sih yang disengketakan di persidangan itu. Misalkan di keberatan, ya berarti kan atas SKP, terus dibanding berarti kan atas SK keberatannya apa gitu. Itu dijelaskan secara runut, kalian bikin tulisan gitu. Sama halnya juga misalkan kalian lagi bersidang gitu ya. Jadi misalkan sidang banding, biasa sidang banding itu eh, sekitar tergantung kasusnya, ada yang singkat, tapi dari beberapa yang gue udah info di dalamnya itu biasanya sekitar 7 8 atau 12 sidang gitu, yang kalau misalkan sengketanya gede gitu. Nah, biasanya dari eh, sidang-sidang yang ada itu, hakim di pengadilan pajak itu minta kita untuk bikin penjelasan tertulis di setiap sidang itu gitu. Dan penjelasan tertulis itu, kembali lagi, kalian harus bisa tuh nulisnya secara runut. Sama juga di PK ya, peninjauan kembali. Itu kalian udah nggak bersidang lagi, tapi kalian udah nulis banget tuh, mainnya nulis-nulisan. Ya nanti kalian eh, belajar lebih lanjut lah mengenai itu. Nah, yang ketiga ini mengembangkan karir dan networking. Nah, eh, sebenarnya kenapa kenapa gue mention karir dan networking adalah ini sih. Kalau kalian punya publikasi itu tuh secara nggak langsung eh, menunjukkan kredibilitas kalian gitu. Kan sekarang tuh udah banyak ya kayak HR itu background checking, dan kalian nanti mau magang gitu ya. Siapa tahu di background checking sama HR-nya mereka search nama kalian di Google. Nah, ketika muncul kalian punya publikasi gitu ya, eh, dan sesuai dengan bidang yang kalian apply misalkan, ya itu pasti kan akan memberikan apa ya, poin plus gitu buat si HR ini dalam mempertimbangkan kalian gitu. Dan dari segi networking juga eh, ada beberapa orang ya yang gue tahu itu memang suka banget nulis dan bisa komunikasi dengan eh, orang-orang dari layer yang tinggi sampai yang di bawah sekalipun gitu. Kayak misalkan ya, eh, ada beberapa dosen kita di Fiskal ya, di aktif juga nulis misalkan di tech center gitu, itu bisa menggather network sampai ke BKF, atau misalkan ke eh, Komisi 11 DPR RI, itu namanya Badan Anggaran, teman-teman. Dan itu biasanya kalau ada eh, apa ya, semacam rapat dengar pendapat gitu ya, itu Komisi 11 tuh hadir gitu. Karena kan berkaitan dengan anggaran. Nah, itu kenapa menulis itu penting gitu ya. Dan yang paling penting juga kan mengenai kompetisi gitu ya. Kalian udah tahu lah ya, kalau misalkan anak fiskal tuh mungkin kalau dari based on angkatan gue dan angkatan atas gue dan angkatan bawah gue sih melihatnya tetap proporsi yang paling banyak itu somehow mereka yang suka nulis paper sih dibanding yang olimpiad gitu. Karena mungkin memang basic jurusannya itu diarahkan ke sana ya. Tuh. Nah, ini terkait dengan ini ya, fenomena gap. Jadi fenomena gap itu apa sih? Itu tadi yang kayak udah gue bilang ya, teman-teman. Jadi di tingkat sarjana ini kalian tuh diharapkan bisa melakukan analisis gitu. Apalagi kalian kan jurusannya ilmu administrasi fiskal. Kalau kalian belajar ilmu administrasi, kalian berarti kan belajar tentang government dan governance gitu ya. Belajar tentang pemerintahan dan tata kelolanya.
Di sini yang perlu ditekankan adalah mengenai kebijakannya itu sendiri gitu. Gimana sih teori-teori yang kalian udah pelajarin di kelas ya, dan implementasinya di lapangan itu eh, kalian benturkan nanti itu outputnya apa? Outputnya fenomena gap itu. Nah di sini gue ada contoh ya. Eh, ini nggak dalam sih analisisnya, cuman gue inget pernah jadi bahan diskusi juga waktu itu di kelas apa ya PDRD singkat gue ya. Atau apa itu pajak kendaraan. Nih, misalkan penerapan PKB pajak kendaraan bermotor, apakah sudah sesuai berdasarkan benefit principle? Nah, jadi itu sebenarnya di pajak daerah gitu ya, misalkan itu ada prinsip-prinsip dan teori yang melatar belakangi pemungutan pajak daerah. Salah satunya itu benefit principle. Benefit principle itu apa? Itu adalah eh, pajak yang kita bayarkan itu harus ada outputnya dalam bentuk fasilitas umum ya. Seperti misalkan teman-teman udah bayar kalau pajak daerah mungkin teman-teman relate ini kali ya sorry bukan PB1 udah namanya pajak restoran ya teman-teman. PB1 tuh udah zaman Orde Baru. Terus sekarang ada pajak restoran yang 10% itu misalkan kalian beli makanan gitu ya. Nah, itu ada dalam pemungutan pajak daerah itu namanya benefit principle. Ketika kalian bayar sekian untuk pajak kalian, nah kalian itu berhak mendapatkan fasilitas umum gitu yang disediakan oleh pemerintah seperti kayak jalan tol atau flyover atau misalkan penerangan jalan dan sebagainya. Nah, ini di sini problemnya adalah ketika pajak daerah dipungut dari masyarakat digunakan untuk membangun jalan, tapi yang menikmati jalan raya itu punya besaran PKB yang sama dengan mereka yang memiliki jenis kendaraan yang sama. Padahal meskipun jenis kendaraannya sama, seorang menggunakan jalan raya lebih sering dibanding yang lain. Jadi misalkan gini teman-teman, ada Bapak A dan Bapak B gitu ya. Mereka tuh punya jenis kendaraan yang sama, tapi eh, nanti teman-teman bisa cari lagi sih apa namanya dasar pengenaan pajak dari PKB itu gimana? Karena seingat gue ada bobot tersendiri ya itu penghitungannya. Intinya adalah ketika mereka itu punya jenis kendaraan yang sama, somehow eh, pajak mereka itu PKB mereka itu besarannya akan sama. Ya. Ya paling yang membedakan adalah itu apakah itu kendaraan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya gitu sampai ke berapa ya? Ke 10 apa ke 12 gue lupa ya. Nah, asumsiin aja lah ya. Misalkan PKB-nya ini sama-sama kendaraan pertama dari si Bapak A dan B ini. Nah, ketika kendaraannya itu sama tapi eh, pajak yang dibayarkan itu sama dengan kondisi mereka itu memanfaatkan jalan berbeda, apakah itu sesuai dengan keadilan di pemungutan pajak? Di pajak daerah juga ada asas keadilan ya, equality, sorry, equity. Itu apakah udah sesuai gitu? Jadi misalkan ada orang yang eh, punya mobil, katakanlah eh, sebut aja Brio gitu ya. Dia tuh sering gitu pakai jalan di misalkan di Margonda gitu ya. Kan semakin sering jalan itu digunakan berarti kan kemungkinan jalan itu untuk rusak semakin tinggi dong. Itu. Ketika jalan itu rusak, maka harusnya jumlah eh, pajak yang harus ditanggung oleh si wajib pajak ini idealnya adalah lebih tinggi itu teman-teman. Nah, tapi yang jadi permasalahan di sini adalah PKB-nya tuh sama. Karena apa? Jenis kendaraannya sama. eh, ini kendaraannya misalkan sama-sama kendaraan yang pertama untuk mereka gitu ya. Sehingga tarifnya sama. Tapi yang satu itu memanfaatkan fasilitas umum lebih sering. Yang satu lagi jarang gitu. Nah, ini ada gap nih antara teori dengan praktiknya gitu.
Terus gimana dong Kak solusinya? Misalkan ya, ya berarti harus direformulasi gitu. Penentuan dasar pengenaan pajak dari PKB-nya. Ya, misalkan kalau basisnya itu mau disesuaikan dengan benefit principle, maka eh, DPP PKB itu harusnya dirumuskan sesuai dengan jarak tempuhnya gitu. Jadi misalkan ada yang kilometernya 5.000, terus ada juga yang kilometernya 10.000. Nah, harusnya DPP PKB-nya tuh beda gitu ya. Tuh. Kemudian ini ya, gimana cara mencari apa yang mau ditulis gitu. Nah, untuk pembahasan yang ini tuh sebenarnya akan dipelajari next meeting ya sama Kak Friska mengenai apa sih gimana sih cara nyari topik gitu untuk ditulis. Nah, kalau di pertemuan kali ini karena emang pengantar ya teman-teman, di sini mungkin ada dua hal yang pengen gue kasih tahu. Yang pertama adalah cari research gap, dan yang kedua itu cari fenomena gap. Sebenarnya dua hal ini mirip-mirip ya. Nanti kalian akan pelajari juga, terutama kalau misalkan ada di matkul-matkul yang ada Pak Prianto ya, itu beliau sering eh, membahas terkait dua hal ini sih. Itu biasanya beliau bahas juga second base policy dan sebagainya gitu ya. Jadi research gap itu tuh apa sih? Ini research gap itu biasanya dalam satu penelitian itu ada limitasinya gitu ya. Ada batasan penelitiannya. Nah, batasan penelitiannya ini yang eh, kalau kalian mau lanjutin penelitian itu menghasilkan suatu kebaruan. Nah, istilahnya itu namanya novelty gitu ya. Kebaruan dalam penelitian itu. Contoh limitasi itu misalkan eh, penelitian mengenai eh, kenaikan tarif PPN 12%, apa ya, misalkan persepsi dari kenaikan tarif PPN 12% di masyarakat DKI Jakarta dengan penghasilan sekian gitu, misalkan 20 juta per bulan. Nah, itu kan limitasi penelitiannya ada ya, yaitu misalkan hanya terpaku pada orang yang penghasilannya minimal 20 juta per bulan. Nah, itu kalau kalian bisa membawa satu kebaruan dengan menemukan research gap-nya gitu ya, misalkan penelitian diperluas lagi. Ada yang penghasilannya di bawah PTKP juga diikut sertakan gitu. Itu kalian bisa tuh menulis dari topik tersebut gitu ya. Yang kedua itu fenomena gap gitu ya. Nah, ini yang udah gue ungkapin juga tadi ya. Fenomena gap itu kita tuh harus ngecek gitu kesesuaian antara teori dengan praktik yang ada. Jadi pada dasarnya teman-teman, teori itu kan asalnya dari pengujian juga, dari penelitian-penelitian juga, dari eksperimen-eksperimen juga. Jadi teori-teori yang udah ada di buku pengantar pajak Prof. Haula atau yang warna oranye itu ya berdasarkan eh, berbagai macam penelitian juga gitu. Nggak ujuk-ujuk ada gitu teorinya. Dari teori itu eh, apa namanya, kita bisa gunakan sebagai dasar gitu ya untuk memberikan justifikasi apakah eh, suatu praktik itu udah dalam istilahnya best practice-nya belum sih gitu. Jadi dari eksperimen-eksperimen itu, dari penelitian-penelitian itu menghasilkan yang namanya hipotesis ya, hipotesis atau dugaan, dan udah jadi teori gitu ya. Nah, yang kedua itu gimana sih Kak cara nyari fenomena gap adalah kita melakukan analisis di peraturan terkait. Nah, ini singkat aja teman-teman karena balik lagi ini pertemuan pertama. Kalau untuk detailnya itu cara nyari apa yang mau ditulis dan sebagainya itu di pertemuan selanjutnya sama Kak Friska. Sini gue coba kasih gambaran ya, misalkan teman-teman bingung nih mau ikut lomba dan nulis apa gitu.
teman-teman bisa eh, pertama pastiin kalian tuh udah ada eh, buku atau literatur gitu ya yang bisa kalian jadikan acuan untuk membuat kerangka teorinya gitu ya. Biasanya dari mana sih kalau misalkan anak fiskal itu ya dari bukunya Pak Faula yang warna oranye itu yang pengantar perpajakan itu. Di situ ada tuh teori-teorinya ada banyak. Sama di sini gue sih biasanya pakai ini ya. Ini ada buku ini dari IBFD. IBFD itu lembaga pajak internasional. Mereka tuh base-nya di Amsterdam gitu ya kalau nggak salah gitu. Belanda pokoknya. Dan mereka itu emang bergerak di bidang pajak gitu ya. Jadi mereka publikasi di bidang pajaknya tuh banyak. Nah ini nanti, sorry ini gue share screen-nya. So- screen. Ini ya. Jadi gue tuh ada beberapa e-book gitu ya. Ada nih koleksi e-book. Nih ya, ada VAT, ada tax incentive, ada pajak internasional juga, ada handbook. Handbook nih semacam kamus gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bingung gitu, ada tax dispute dan sebagainya gitu ya. Nah ini eh, salah satu yang basic juga, itu Fundamentals of Taxation gitu ya. Ini bukunya IBFD. Di sini teman-teman bisa lihat nih, eh, principles of taxation tuh ada apa aja. Misalkan di sini ada equity. Eh, Defining equity in tax policy itu apa sih? Misalkan di sini ada benefit principle ya kan, ada ability to pay principle gitu. Di sini ada penjelasannya lagi, horizontal equity, ada vertical equity, itu kayak gimana sih? Itu kan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri itu. Di sini ada economic efficiency, di sini ada netralitas. Biasanya, sorry, economic efficiency. Misalnya di sini netralitas, dan netralitas tuh bisa kita kenal di PPN gitu ya. Jadi PPN itu emang didesain bukan untuk mendistorsi gitu ya, semacam itu. Jadi dan dikenakannya terhadap seluruh barang dan jasa gitu. Jadi nggak ada pengecualiannya. Ya ada pengecualiannya di eh, undang-undang PPN. Tapi pada umumnya prinsip yang berlaku adalah eh, netralitas gitu untuk PPN. Jadi atas semua barang dan jasa itu dikenakan PPN gitu ya. Nah, terus ini sedikit aja sih. Misalkan gini ya, teman-teman. Ini ada PMK 66 ini tentang Natura ya, teman-teman. Jadi masih masih pembahasan fenomena gap gitu ya. Gimana sih cara nyari fenomena gap? Pertama adalah tadi kalian harus ada literatur yang bahas tentang teorinya, dan yang kedua adalah ada peraturannya itu sendiri gitu untuk kalian jadikan acuan dalam membahas gitu ya. Dan yang ketiga adalah datanya, gimana penerapannya di lapangan gitu ya. Dan ini yang lumayan challenging sih teman-teman mencari eh, datanya itu di lapangan seperti apa, karena kan eh, dalam buat esai atau paper kalian kan dituntut untuk mencari data juga, jadi itu yang kalian tuh harus cari gitu. Misalkan di sini ya PMK 66 itu tentang perlakuan pajak atas natura, teman. Nah, gimana sih dari tiga step itu, eh, tiga tiga komponen yang harus ada dalam melakukan analisis fenomena gap ya. Pertama itu kan literatur. Tadi literatur yang kayak udah gue bilang adalah kalian bisa dari bukunya Crossfaula itu yang warna oranye yang melanggar pajak, atau ebook nanti gue kasih ebook gue itu Fundamentals of Taxation, atau kalian ada literatur lain asal kredibel ya teman-teman, itu nggak apa-apa juga. Itu step yang pertama. Yang kedua adalah aturannya itu sendiri. Jadi yang harus dilihat dari aturannya itu sendiri adalah eh, ini sih bagian yang paling penting itu menimbang, mengingat. Nah, kalau penetapan ini kan udah masuk substansi aturannya, ya. Tapi di sini gue coba emphasize ke teman-teman bahwa
Kalau melihat satu peraturan ini bisa dilihat nih bagian menimbangnya, bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang bentuk natura, bla 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 bla, serta menghindari upaya pengerusan basis pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai. Nah, jadi teman-teman, eh, misalkan kalian bingung gitu, kerangka teori yang mau digunakan itu apa sih? Nah, kalian bisa lihat di bagian menimbang. Menimbang itu apa? Menimbang itu semacam considerance dari peraturan yang ada gitu. Jadi, otoritas pajak bersama pemerintah sama DPR gitu ya, mereka bikin undang-undang itu kan ada apa? Ada konsideransinya. Konsideransinya itu biasanya di bagian menimbang gitu ya. Di sini bisa dilihat nih, ada kepastian hukum. Kalau mention kepastian hukum berarti teman-teman bisa mention teori tentang certainty gitu ya. Ada di bukunya Pak Fowler atau di sini juga ada nih certainty kayaknya. Jadi teman-teman lihat aja. Terus keadilan ya, equity di tax policy itu, keadilan di pajak masalah tuh kayak gimana? Misalkan sesuai dengan ability to pay principle. Nah, itu teman-teman bisa kaitkan. Nah, habis itu ada serta untuk menghindari upaya penggerusan basis pajak. Nah, ini ada juga teori terkait dengan tax avoidance, sorry, tax evasion gitu ya. Gimana wajib pajak itu pasti karena homo economicus ya teman-teman. Jadi maunya ya bayar pajak semurah mungkin gitu, serendah mungkin, sorry. Jadi dari bagian menimbang ini aja teman-teman tuh udah bisa menganalisis kerangka teori yang bisa dipakai itu apa sih gitu. Ada juga nih PMK 172 ya tentang PKKU. Ini cukup kontroversial ya teman-teman PMK-nya karena ada beberapa hal, tapi ini substantif ya, yang kurang sesuai gitu dengan eh, c- apa nature dari penghasilan itu. Cuman gue nggak akan bahas itu di sini. Sama ya teman-teman. Misalkan ada satu isu gitu ya, dan teman-teman ketemu peraturannya, hal yang paling pertama yang teman-teman bisa lihat adalah di bagian menimbang ini gitu. Di sini ada nih bahwa untuk memberikan keadilan, equity berarti kan, kepastian hukum, certainty lagi, dan kemudahan. Artinya apa? Kemudahan itu berarti kan ease of administration gitu. Jadi tiga teori itu teman-teman bisa angkat sebagai bagian dari kerangka teori dan kaitkan dengan apa sih yang mau teman-teman bahas di tulisan teman-teman gitu. Nah, selain bagian menimbang yang penting juga itu mengingat ya. Jadi kalau menimbang itu considerance-nya, ya, eh, bentar ya. Di sini dijelasin nih bahwa PMK 167/2018 tentang penyediaan makanan bla 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 ini belum menampung kebutuhan penyesuaian perlakuan pajak penghasilan atas. Nah, belum menampung kebutuhan penyesuaian itu artinya kan ada eh, satu problem sebenarnya itu. Nah, itu yang bisa teman-teman angkat juga sebagai tulisan gitu. Eh, belum belum mampu, eh, apa namanya? Jadi belum mampu menampung kebutuhan penyesuaian perlakuan pajak penghasilan itu dalam bentuk apa gitu. Nah, di bagian mengingat ini, teman-teman bisa lihat nih aturan-aturan apa aja yang eh, udah apa ya istilahnya, udah ada terlebih dahulu dan secara hierarki itu lebih tinggi dibanding PMK ini, PMK 66 gitu ya. Yang pertama, nih pasti ya Undang-Undang Dasar ya UUD. Terus di sini ada undang-undang, di bawahnya ada PP, Perpres, terus PMK gitu ya. Nah, di sini teman-teman itu apa yang bisa dilakuin? Teman-teman bisa
misalkan bikin matriks gitu perbandingan antara PMK apa nih? PMK 118 2021 atau PMK 141 2022 gitu ya. Itu dengan PMK yang udah ada gitu ya. Tapi di sini gue lihat sih tentangnya nggak ini ya. Jadi ini di sini 167 2018 ini kalian bisa bikin komparasinya dalam bentuk matriks gitu ya. Pengaturan apa aja yang diubah itu dari peraturan-peraturan yang diubah itu kalian bisa analisis eh, apa sih isunya yang muncul gitu ya. Itu sekilas ya tentang gimana cari apa yang mau ditulis. Itu kan tahap kedua ya teman-teman melihat peraturannya. Dan yang ketiga itu melihat data. Nah ini yang lumayan challenging karena ini adjustable teman-teman tergantung teman-teman tuh mau nulis apa. Misalkan apa ya? Misalkan PMK 172 ini. Ini kan tentang eh, ini lumayan agak berat sih untuk anak 23 mungkin ya. Ini kan tentang PKKU. Dan di sini ada mention hubungan istimewa. Eh, apa namanya? Berarti kan teman-teman harus mencari misalkan berapa sih jumlah eh, wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa di Indonesia gitu. Berapa sih jumlah eh, apa namanya perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan PKKU di Indonesia. Sebenarnya itu adjustable tergantung dengan apa yang pengen teman-teman tulis gitu. Dan itu challenge-nya di sana kalau ikut eh, lomba, ikut misalkan teman-teman tugas juga nyari data itu lumayan challenging. Nah ini kita udah masuk ke bagian yang kedua, yaitu struktur, outline, dan citasi. Nah, jadi, oke, sebentar. Untuk struktur ya. Jadi di sini kan teks kelasnya itu paper dan esai gitu. Jadi kalau dari gue itu simpelnya gini teman-teman. Eh, semua tulisan itu basicnya itu terdiri dari tiga. Introduction, body, conclusion. Atau pembuka, isi, penutup. Nah, gitu aja. Yang membedakan apa? Yang membedakan biasanya adalah ada tulisan misalkan artikel gitu itu nggak secara eksplisit mention introduction apa pembukanya di mana, isinya di mana, penutupnya di mana. Itu artikel tuh biasanya stylenya kayak gitu. Kalau esai itu jelas gitu. Pembukanya di mana, isinya di mana, penutupnya di mana. Terus misalkan paper. Di sini kita lihat nih paper ya. Ini nanti kita bahas juga. Paper itu pertama ada abstrak, ada pendahuluan, ada kerangka teori, ada metode penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Itu ya. Di sini ada, wait, bentar ya. Yang bisa dijadiin acuan juga adalah ini, SK Dekan. Kalau misalkan kalian bertanya gitu ya, eh, gimana, gimana sih Kak struktur penulisan yang benar tuh? Nah, itu tuh sebenarnya udah dijelasin di SK Dekan via dan juga di SK Rektor juga udah ada. Ya. Nah, di sini udah jelasin nih. Misalkan gue saranin sih untuk kalian lihat ke yang halaman 4 nih ya. Penjelasan umum tentang tugas akhir mahasiswa. Karena ini formatnya kurang lebih sama dengan lomba yang biasanya nggak ada metode penelitiannya. Cuman ada beberapa lomba yang butuh metode penelitian gitu ya. Di sini ada abstrak, ya kan? Ada pendahuluan, ada tinjauan kritis atas tema yang akan dianalisis. Ini isinya berarti pendahuluan tadi, pendahuluan pembuka gitu ya. Bab 2 ini isinya. Bab 3 penutup. Sisa daftar pustaka. Nah, berarti teman-teman intinya adalah bentuk tulisan apapun itu, format strukturnya adalah memang pembuka, isi, dan penutup itu ya. Yang membedakan adalah jenis tulisannya aja. Apakah dia itu dalam bentuk
eh, paper atau esai atau artikel gitu ya. Misalkan di sini esai gitu. Jadi teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Ada introduction, ada body, ada conclusion. Di sini introduce topic, provide context for the essay. Nah, satu hal yang penting kalau kalian nulis esai adalah ada yang namanya general statement dan thesis statement. General statement itu kayak pancingannya gitu. Eh, Kalian tuh bisa bikin di pembuka ini pakai konsep 5W1H aja itu kalian udah bisa bikin. Nah, di thesis statement itu, eh, jadi general statement itu untuk semacam pancingannya lah ya. Di thesis statement itu adalah stance kalian gitu sebagai penulis, kalian tuh mau mengemphasize apa ke pembacanya gitu, atau kalian tuh punya pikiran apa dan itu kalian tuangkan itu dalam tulisan kalian. Terus di sini ada body. Di body itu isi. Ini ada topic sentence, supporting sama concluding sentence. Ini sebenarnya eh, dalam satu paragraf di body itu ada topic sentence yang dibahas apa. Ya, misalkan ada beberapa permasalahan dalam eh, apa tulisan kalian gitu ya. Yang dibahas itu topiknya apa gitu. Dilanjut sama supportingnya. Supportingnya itu apa sih? Kalian perluas lagi tuh dari topiknya itu. Kalian jelasin lebih lanjut. Di sini ada kata kuncinya adalah evidence and example, gitu ya, INE. Evidence and example itu bisa kalian gunakan sebagai basis untuk memperjelas topik sentence-nya itu dan kemudian concluding sentence. Jadi dalam satu paragraf itu, dalam kalian menjelaskan permasalahannya itu, nanti kalian konklusiin atas satu permasalahan yang diangkat itu. Nah, habis itu ada conclusion nih. Conclusion itu pada umumnya lagi-lagi ya teman-teman, adalah simpulan dari apa yang menjadi stance kalian, yang kalian tuh udah pertahankan dari awal penulisan, eh, terus ke body, terus sampai akhir, dan ada biasanya ada saran juga, cuman itu nanti kita bahas. Ini untuk esai sekilas, teman-teman bisa baca nanti gue share ini docs-nya. Ini tadi kayak gue udah bilang ya, jadi kalau di pembuka itu ada informasi nih. Informasi itu eh, cukup dengan 5W1H gitu ya. 5W1H apa yang ada di tulisan kalian, gimana itu terjadi, bagaimana itu bisa eh, berkaitan dengan apa yang akan kalian bahas dan sebagainya. Nanti kita jelasin di bagian-bagian bawah ya. Yang kedua adalah di bagian pembuka itu yang penting juga jelasin tuh kenapa tulisan kalian tuh penting buat dibaca. Nah, inilah pentingnya thesis statement itu gitu. Eh, Kenapa tulisan kalian penting itu dibaca kan berarti harus ada standpoint yang diambil gitu ya. Misalkan kalian melihat isu apa ya, eh, makan siang gratis dan kaitannya dengan kapasitas fiskal. Menurut kalian eh, tulisan kalian itu penting dibaca karena kalian akan menjelaskan bahwa oh ternyata eh, penerimaan pajak kita tuh mampu loh membiayai program makan siang gratis, misalkan gitu. Atau eh, sebaliknya, kalian menjelaskan kalau, oh, di tulisan gue ini, gue pengen ngejelasin kalau program makan siang gratis itu ternyata nggak bisa semata-mata dinilai pakai penerimaan pajak gitu. Misalkan gitu. Nah, yang ketiga, yang udah gue bilang tadi ya, namanya thesis statement, teman-teman. Ada stance, ada posisi yang kalian harus ambil dalam melakukan tulisan itu ya.
Jadi eh, ini ini munculnya emang di bagian pendahuluan supaya clear gitu kalian tuh intentionnya kemana. Dan somehow ini tuh juga ngasih scope tulisan kalian tuh batasannya tuh yang mau dibahas tuh apa aja gitu. Kayak misalkan di rujak iya, sorry. Misalkan di rujak eh, Vol 21, jadi rujak tuh publikasinya RNL Kostaf ya teman-teman. Itu eh, apa namanya, kita publikasiin dari isu-isu pajak yang ada. Misalkan di rujak itu, di tesis statementnya itu kita bilang bahwa memang insentif pajak di KN itu menghilangkan hak pemajakan eh, untuk otoritas pajak di Indonesia gitu. Kenapa? Karena ketika dikasih insentif pajak, berarti kan efektif tax rate ya. Jadi di apa namanya, di kebijakan pajak tuh ada dua tuh teman-teman istilahnya. Ada effective tax rate, ada juga statutory tax rate. Jadi statutory tax rate itu adalah tarif pajak yang ada di undang-undang. Misalkan kayak sekarang itu 22% berarti ya. Tapi effective tax rate-nya itu kan berbeda-beda. Misalkan ada yang dapat insentif pajak sekian, berarti kan effective tax rate-nya itu bukan 22%, tapi misalkan ada yang bisa jadi 0% gitu ya. Jadi di rujak 21 itu ya, yang tentang isu pemberian insentif pajak di IKN itu adalah tesis statementnya itu bahwa memang pemberian insentif pajak itu menghilangkan hak pembajakan untuk otoritas pajak di Indonesia karena membuat Indonesia tuh menjadi namanya LTCE, teman-teman, Low Tax Constituent Entities, ya, seingat juga. Jadi Indonesia efektif tax rate-nya di bawah 15% lah gitu. Karena kan memang kebijakan eh, yang pengen di-achieve dari apa namanya internasional itu, mereka pengen PPh badan itu minimal 15% itu untuk semua badan atau BUT di dunia ini gitu. Supaya nggak ada tax haven countries lagi. Itu tesis statement. Jadi itu apakah bisa diperdebatkan? Oh bisa gitu. Kayak misalkan, oh memang hak pemajakannya hilang di Indonesia, tapi emang berapa sih yang yang apa subject to tax di Indonesia sampai sebegitunya harus diperjuangkan? Kan dengan pemberian insentif pajak di KN itu kan ada misalkan eh, apa namanya, perekonomian masyarakatnya bisa tumbuh dan sebagainya gitu. Intinya bisa diperdebatkan gitu karena memang kembali ya itu posisi dari teman-teman dalam menulis itu. Yang kedua itu isi yang tadi kayak yang udah gue bilang juga. Sorry, sedikit lupa. Di bagian pembuka ini untuk di sini kan ada nih menyajikan informasi yang cukup. Nah, misalkan eh, yang sering jadi eh, agak bingung juga itu misalkan ada yang nanya nih, Kak boleh nggak sih nyajiin data di bagian pembuka? Nah itu tuh boleh teman-teman, datanya itu tapi berkaitan dengan apa yang mau, apa informasi yang mau kalian provide gitu, apa ya istilahnya, apa suasana arah tulisan yang mau kalian bawa dan berkaitan dengan nanti isi yang kalian bawa, eh, datanya itu apa hubungannya gitu. Jadi misalkan apa ya, eh, misalkan tadi itu yang PKB tadi ya, bagaimana eh, PKB itu sebenarnya belum memenuhi benefit principle dalam pungutan pajak daerah gitu ya. Nah, di bagian pembukanya itu kalian bisa menyajikan informasi misalkan eh, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta itu eh, berapa gitu-gitu ya. Atau misalkan
eh, apa namanya, wajib pajak PKB di Jakarta itu berapa? Karena kalau jumlah kendaraan motor yang lalu lalang di Jakarta itu kan bisa jadi ini ya, belum tentu wajib pajak PKB di Jakarta, teman-teman. Bisa aja orang dari Tangerang, orang dari BSD main ke Jakarta, komuter di Jakarta gitu kan bisa. Tapi mereka bukan jadi wajib pajak PKB di Jakarta. Misalkan gitu informasi yang kalian mau provide di bagian pembuka gitu ya. Oke, balik lagi ke isi. Nah, tadi kayak yang udah gue tekenin tadi ya. Jadi isi itu memang base-nya adalah evidence and example gitu. Jadi kalian harus memaparkan bukti-bukti dan contohnya eh, dalam bentuk data dan fakta gitu ya. Di sinilah kalian harus jor-joran apa namanya, menyajikan data gitu. Kayak misalkan eh, apa tadi misalkan yang insentif pajak di IKN, kalian sajiin lah eh, misalkan berapa sih jumlah PT yang minat untuk berinvestasi di IKN dan mungkin mendapatkan insentif pajak itu gitu. Ada berapa sih insentif pajak yang diberikan oleh eh, pemerintah kepada PT-PT yang ada di IKN nanti. Jadi base-nya data dan fakta dan memang banyak eh, statistiknya gitu ya, di bagian isi ini. Dan sama kayak tadi ya teman, ini topic sentence, supporting sentence, concluding sentence. Selalu begitu. Kalau nulis paragraf itu selalu begitu. Hmm. Habis itu bagian terakhir dari eh, esai gitu itu penutup. Nah, penutup ini eh, ini ya, prinsipnya yang pertama itu diawali dengan what. Habis itu yang kedua so what, dan yang ketiga now what gitu ya. Jadi what itu apa? Ya kalian eh, apa yang udah kalian emphasize di tulisan kalian, kalian bikin lagi gitu di kesimpulannya itu kalian restate lagi. Nah, restate apa yang perlu di restate? Yang di restate adalah tesis statement kalian, standpoint yang kalian ambil tadi itu. Dan enaknya itu baiknya ya, sorry, baiknya itu bagian penutup itu, bagian awal-awal penutup itu kalian bikin nyambung gitu lah dengan concluding sentence di bagian isi yang terakhir gitu. Jadi supaya nggak kayak kontras banget gitu. Jadi kalian kasih bridging dulu yang berkaitan sama concluding sentence di isi, baru kalian restate thesis statement kalian. Lalu yang kedua adalah bagian so what itu eh, kalian ini jadi jadi apa nih dari yang kalian udah kemukakan tuh dampaknya kemana, Eh, berpengaruhnya seperti apa itu bagian so what-nya. Dan yang terakhir now what itu berarti kan poin-poin yang jadi eh, misalkan rekomendasi atau saran gitu untuk kedepannya itu seperti apa gitu, atau jadi bahan refleksi gitu ya. Di sini gue udah naruh ya beberapa link nih, sebagai guidance kalian untuk nulis. Ya, sampai sini ada yang mau tanya nggak temen? Mungkin gue tunggu sampai 2108 kali.
belum ada ya kayaknya ya. Oke. Ini gue lanjut aja kali ya. Nah, yang kedua ini format yang paling umum di lomba ya, di kompetisi manapun itu paper gitu ya. Nah, paper ini strukturnya biasanya ini list struktur yang ada di sini ya. Itu based on lomba yang udah gua itu sih guys, udah gua laluin aja. Dan memang secara umum bentuknya begini meskipun beberapa paper tuh ada yang beda-beda lah strukturnya gitu ya. Dia yang pertama itu ada abstrak, terus yang kedua ada pendahuluan, ada kerangka teori, ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kayak yang udah gue bilang, nggak semua kompetisi memuat metode penelitian. Lalu ada hasil dan pembahasan, lalu ada summary, ya, simpulan. Nah, eh gue pengen bilang ini sih. Jadi kalau mengenai struktur ya teman-teman, itu semua tadi kalian itu bisa lihat di sini di SKD kan, di VIA ini udah gue kasih juga di sini nih, di sini ya, nih pedoman tugas akhir VIA struktur struktur ini. Lihatnya di mana? Lihatnya kalian ke halaman 4 aja. Halaman 4 nih, di sini ada penjelasan umum tentang tugas akhir mahasiswa. Ya, Eh, di sini memang apa namanya secara struktur itu pasti akan berbeda gitu dengan beberapa kompetisi. Cuman ini lumayan untuk guidance kalian gitu ya. Guidance untuk apa namanya supaya kalian tuh dalam penulisan itu benar gitu secara struktur. Pertama nih ya, misalkan nah ini abstrak. Kalian nggak tahu nih abstrak itu nulis apa. Di sini dijelasin ya. Abstrak itu gambaran menyeluruh isi tulisan. Dibuatnya ringkas, berfungsi ngasih gambaran ke pembaca mengenai isi tulisan yang akan dibaca. Bagian pertama, nah ini lumayan spesifik nih teman-teman SKD kan ya. Bagian pertama, latar belakang. Kenapa tulisan tersebut menarik? Nah, ya, kayak yang udah gue bilang tadi. Bagian kedua, tujuan tulisan. Dan ketiganya adalah metode tulisan. Nah, di bagian terakhirnya itu jawaban atas tujuan tulisan tersebut. Itu. Di sini ada ketentuan teknis abstraknya nih. Spacing, jumlah kata, dan sebagainya. Contoh abstrak itu gimana sih, Kak? Gitu. Abstrak itu misalkan ini nih. Jadi gue udah lihat. Nah, sini ya teman. Ya, mungkin kalian udah tahu juga. Jadi cara eh, kan kalian kalau mau nulis pun harus baca eh, macam-macam literatur ya. Salah satunya itu jurnal. Nah, kalau baca jurnal itu kalian harus baca satu-satu tuh kan lumayan wasting time sebenarnya. Walaupun eh, ada positifnya juga sih nambah ilmu. Cuman cara skimming yang baik itu adalah pertama itu baca abstraknya karena di abstraknya itu eh, udah udah disimpulin sendiri sama penulisnya gitu ya. Gitu. Misalkan di jurnal ini judulnya The Global Minimum Tax ya, GMT 15% raises more revenues than you think or much less gitu ya. Di sini jelasin bahwa uh, the OECD Global Minimum Tax of 15% on what is deemed excess profit of multinationals aims to reduce profit shifting to low tax jurisdiction. Jadi di sini jelasin kalau GMT 15% itu tujuannya adalah supaya nggak ada profit shifting, pengalihan laba ke negara yang punya tarif pajak lebih rendah gitu. Di sini jelasin nih, we study the revenue effects of the GMT by focusing on strategic tax setting effects. Nah, ini uh, mungkin ini metode penelitian dari
penulisnya ya. Jadi teman-teman bisa baca di bagian bawah-bawah apa itu strategic text setting effects gitu ya. Nah, di sini ada nih, the direct effect from less profit shifting increase revenue in high tax countries. Nah, ini udah bagian hasilnya nih, hasil penelitian dari jurnalnya. Jadi, efek langsungnya adalah semakin kecil profit shifting-nya, pengalihan labanya, itu bisa meningkatkan penerimaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi gitu. Nah, tapi di sini contrary gitu ya. Di sisi lain, eh, nilai dari eh, investasi asing ya itu lebih meningkat, itu lebih atraktif gitu. Di mana itu implikasinya adalah meningkatkan tax competition gitu. Jadi eh, meskipun ini increase revenue in high tax countries, tapi ini juga membuat berdasarkan penelitian ini ya, ini membuat eh, foreign investment atau eh, investasi asing itu jumlahnya jadi meningkat. Jadi kompetisi pajaknya itu meningkat juga. Jadi antara misalkan Singapura dengan Indonesia gitu ya, itu kompetisi pajaknya meningkat. Jadi eh, foreign direct investment itu eh, bisa masuk ke Singapura, bisa masuk ke Indonesia gitu. Sini juga dijelasin, we show that when governments compete via lump sum subsidies, ya, ketika pemerintah itu tax competition-nya itu bersaing via lump sum subsidies itu kan berarti subsidinya langsung diberikan sekaligus gitu ya. The revenue gains from less profit shifting are exactly offset by higher subsidies gitu. Jadi uh, penerimaan negara yang diterima dari less profit shifting itu entah kenapa menjadi apa namanya di apa ya istilahnya terkompensasi kali ya. Jadi jadi penerimaan negaranya itu dalam tanda petik hilang dari subsidi yang lebih tinggi ketika ini subsidinya diberikan secara sekaligus atau lamsam gitu ya. Terus di sini jelasin lagi nih, when competition is by tax rates, ketika kompetisinya itu dari tarif pajak, penerimaan negaranya itu bisa meningkat. Nah, selain baca abstrak, teman-teman juga harus baca nih bagian eh, simpulannya, yang tadi di sini. Conclusion. Nah, ini supaya pemahaman teman-teman lebih jelas atas siapa namanya si abstraknya itu tadi. Jadi kalau abstrak itu kan singkat banget. Jadi kalau buat gue simpelnya adalah abstrak itu yang mendorong eh, kita sebagai pembaca ke stance-nya si penulis gitu. Karena tadi udah gue bilang bahwa kita tuh dalam menulis kan pasti ada posisinya, ada stance-nya. Kita mau bawa kemana nih tulisan kita. Ini abstrak tuh buat gue itu membantu ke sana gitu. Nah, tapi untuk penjelasan lebih lanjut, kalian baca conclusion-nya gitu. Eh, ini paper ya. Paper. Ini udah dijelasin untuk teknis penulisan ini abstrak nih memuat apa aja tadi. Bagian pertama ya ada latar belakang nama menarik, bagian kedua dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan ini, di sini jelasin nih, apa sih pendahuluan itu dijelasin. Ada empirical problem gitu ya, ada gambaran fenomena sosialnya, perspektif teori yang dipakai gitu ya.
Nah, di sini juga dijelasin kalau di pendahuluan itu harus menggunakan kondisi objektif gitu. Jadi kondisi yang apa ya, faktual gitu ya. Alat bantunya apa? 5W1H, teman-teman. Apa yang sedang terjadi, eh, siapa yang mengalami, ya, kan? Kapan mulai dan berlangsung, fenomena itu kejadiannya di mana, terus why, kenapa gejala itu bisa muncul, dan gimana hubungannya dengan gejala lain gitu ya. Nah, ini harus nyambung gitu dengan bagian latar belakangnya itu di pendahuluan ya, gitu. Karena emang emang melengkapi. Nah, jadi di bagian pendahuluan itu teman-teman, yang pertama adalah latar belakang. Yang tadi udah gue bilang pakai konsep 5W1H, latar belakang. Nah, kemudian yang selanjutnya di bagian pendahuluan itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa? Kalian bisa lihat di sini adalah merumuskan fenomena dalam bentuk yang lebih terfokus. Jadi artinya eh, ada 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 poin-poin permasalahan yang kalian itu angkat gitu dalam penulisan kalian gitu. Apakah permasalahannya itu eh, boleh kalau cuman satu permasalahan boleh gitu. Karena gue lihat tuh kadang ada beberapa anak yang ikut kompetisi gitu ya, latar apa pendahuluan terus bagian rumusan masalah itu rada maksa gitu dibikin, rumusan masalahnya itu dua atau tiga gitu, tiga sih biasanya, tapi agak maksa padahal yang dijadiin masalah itu cuma satu sebenarnya. Nah, kalau memang rumusan masalahnya cuma satu, kalian itu bikin aja dalam bentuk satu paragraf gitu. Jadi kalian jelaskan gitu rumusan masalahnya itu apa gitu. Cuman kalau rumusan masalah itu ada beberapa, dan bikin jadi poin-poin gitu, ada poin pertama rumusan masalahnya apa, kedua, ketiga apa gitu ya. Nah, di bagian pendahuluan ya, yang ketiga itu ada tujuan. Nah, di sini dijelasin juga nih tujuannya itu apa sih. Nah, tujuan itu jadi refleksi kritis terhadap fenomena sosial di bidang kajian ilmu administrasi. Nah, jadi simpelnya itu tujuan itu tujuan dari rumusan masalah gitu sih, teman-teman. Memang lumayan simpel sih biasanya kalau tujuan gitu ya. Karena tujuan dari rumusan masalah itu umumnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau nanya? Gue tunggu sampai 2123 kali. Belum ada yang nanya ya berarti. Oke, lanjut aja. Terus masuk ke kerangka teori ya. Jadi gini teman-teman. Aduh. eh, 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 dan itu bisa ya bisa. Nah,
Nah, untuk paper, eh, memang ini sih teman-teman, format yang lumayan mendekati itu adalah skripsi gitu ya. Jadi untuk teknisnya itu, kalau TKA itu kan, tadi bagian bagian apa bagian pendahuluannya, ini ya lumayan lumayan dicakup tuh di di apa untuk TK di SKD kan ini. Tapi untuk lebih jelasnya, bagian apa namanya kerangka teori, metode penelitian gitu ya, itu teman-teman bisa lihat di yang bagian skripsi aja nih. Nah, di sini ada nih tinjauan pustaka dan kerangka teori gitu ya. Jadi eh, kerangka teori itu teman-teman basically menyajikan teori-teori yang relevan gitu sama penelitian teman-teman. Atau misalkan tinjauan pustaka berarti teman-teman menyajikan jurnal, eh, buku atau publikasi, misalkan lembaga gitu, misalkan OECD ngeluarin publikasi apa, dalam bentuk paragraf gitu. Tinjauan pustaka itu namanya literatur review gitu. Nah, itu bisa begitu atau kerangka teori. Jadi teori-teori yang udah ada, yang tadi gue udah bilang, misalkan di PMK 66 ini teori yang harus dipakai apa aja, Kak? Tadi ya bisa baca di bagian consideransinya gitu, dan kalian taruh di kerangka teori ini. Nah, eh, terus metode penelitian. Nah, ini metode penelitian ini ada banyak ya teman-teman. Mungkin angkatan 22 nih, eh, karena udah dapat apa PMPA ya, jadi harusnya udah lumayan concern tentang metode penelitian. Cuman gue nggak akan berlama-lama di sini karena kalau di kompetisi di lomba biasanya itu pakai penelitian sekunder menggunakan desk research nih. Kalau anak fiskal biasanya, jadi eh, menganalisis dokumen-dokumen sekunder yang yang apa data-data sekunder. Jadi data-data itu basically secara publik udah open gitu ya. Kita bisa akses, kita bisa temuin di internet, eh, dan kita lakukan analisis gitu. Fenomena gapnya apa, research gapnya apa misalkan di tulisan itu. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan gitu ya. Hasil dan pembahasan ini sama seperti bagian isinya teman. Jadi kayak yang udah gue bilang tadi ya, basically tulisan itu komponennya cuma tiga: pembuka, isi, penutup. Kalau teman-teman lihat di sini pembukanya apa? Pembukanya itu pendahuluan. Pendahuluan itu buka. eh Sorry, pendahuluan kerangka teori sama ini nih metode penelitian tuh dalam satu kelompok lah pembukanya. Walaupun metode penelitian tuh sebenarnya bukan pembuka juga sih, tapi intinya adalah kalau kalau mau disederhanakan jadi tiga komponen itu, pembuka, isi, penutup, maka kayak gini teman: pendahuluan kerangka teori gitu ya. Ini kita abaikan aja deh metode penelitian ini. Ah, Terus isinya apa? Isinya itu result, hasil dan pembahasan tuh isi kalau di paper, dan summary gitu. Bedanya, yang membedakan paper dan essay itu jelas paper tuh lebih rinci teman-teman. Nah, misalkan di sini di bagian hasil dan pembahasan gitu ya. Di sini ada gambaran umum permasalahan apa. Jadi eh, di bagian hasil dan pembahasan ini, kalau kalian eh, lihat di sini saya. Ya, ini kalau kalau di bagian yang tugas akhir mahasiswa nih dilihat ini. Teori-teori ini sebenarnya tadi yang udah gue bilang ya. eh, Teori-teori itu masuk di bagian, oh sorry sorry, teori, kerangka teori itu masuk di, berarti di bagian isinya kalau kita mau sederhanain ya teman. Jadi ini bagian pembuka.
pendahuluannya. Kalau abstrak tuh kan tadi ya, dia kayak semacam eh, inti dari tulisan kalian. Kalau pendahuluan itu pembukanya. Kerangka teori itu udah masuk isi, tapi isi yang paling pertama itu kerangka teori. Metode penelitian ini nggak semuanya di kompetisi itu ada, dan beda beda-beda juga ya sebenarnya. Lalu ini resultnya itu di bab 2 di isinya. Jadi kalau pendahuluan itu di pembukanya, theoretical framework itu di bagian isi yang pertama, result itu isi yang kedua, summary gitu. Kalau mau disederhanin seperti itu, teman-teman. Nah, di sini dijelasin ya, kalau kalau untuk yang kerangka teori, jadi teorinya itu harus memperhatikan unsur currency gitu, kekinian. Jadi eh, kalau di penulisan skripsi itu, kalau gue nggak salah ya, itu ada beberapa universitas gitu ya yang membatasi literaturnya itu maksimal 10 tahun, atau ada juga yang 5 tahun gitu, dan itu sebenarnya lumayan menyusahkan sih, karena kan eh, apa ya, nggak banyak gitu penelitian-penelitian di satu bidang yang rutin terus tiap tahun secara berkala tuh ada gitu. Nah, terus di bagian yang isinya, di bagian ini hasil dan pembahasan, ini kalian sajikan ya, teman. Jadi teori yang udah kalian pakai itu kalian coba sandingkan dengan eh, isu yang ada itu. Nah, di bagian hasil dan pembahasan itu biasanya umumnya itu ada gambaran umum permasalahan. Jadi gambaran umum permasalahan itu kayak kalian jelasin secara general masalahnya tuh apa. Beda ya teman-teman sama di bagian pendahuluan. Bedanya apa? Kalau di sini di latar belakang itu istilahnya untuk build up eh, suasana menuju gambaran umum permasalahan. Jadi kalian tuh belum mengangkat permasalahan di latar belakang ini. Tapi di bagian hasil dan bahasan, kalian udah bahas tuh permasalahannya apa. Gitu. Tapi kalau kalian di bagian pendahuluan itu mau mention gitu ya, dari latar belakang yang ada, dari informasi yang kalian sajikan gitu. Ini tuh berpotensi bermasalah di mana sih? Itu kalian mention aja. Tapi kalian nggak jelasin, kalian mention. Nah, di bagian resultnya ini, baru kalian jelasin secara umum permasalahannya itu apa. Ya, bisa bahas peraturannya eh, dan sebagainya. Dan biasanya juga di gambaran umum permasalahan ini kita mention teori-teori yang udah kita pakai tuh di bagian ini ya, kerangka teori gitu. Kita singgung sebenarnya permasalahan ini muncul umumnya kan karena memang nggak sesuai dengan teori yang ada gitu. Nah itu nggak sesuai itu gimana? Terus eh, benchmark, benchmark ini kita benchmark biasanya dengan minimal dua ya teman-teman. Kalau benchmark itu jangan satu, benchmark kedua negara yang punya isu yang sama gitu. Caranya gimana? Ya kalian cari data di eh, apa namanya? Biasanya tuh kalau misalkan nanti nanti gue coba provide ya sumber-sumber kayak data gitu di mana biasanya di Statista, teman-teman. Si Statista. Nah, di sini tuh ada banyak data-data sih. Atau kalau misalkan yang lokal tuh biasanya ada kayak kata data atau publikasi lembaga tuh ya. Misalkan kayak Bappenas, PDF. eh, nah, biasanya lembaga-lembaga tuh mengeluarkan ini teman-teman yang namanya policy paper gitu ya. Ada report gitu. Gini, Indonesia Growth Diagnostics gini-gini itu bisa jadi apa namanya data juga gitu ya.
Nah, kalau benchmarking itu karena negara lain, berarti kalian harus cari eh, data di negara lainnya itu kayak gimana. Biasanya kalau kalau yang menyajikan data negara lain yang berkaitan sama kebijakan pajak itu ada dua. Eh, tapi lebih sering itu OECD itu. Yang kedua itu IMF. Cuman banyakkan OECD atau lembaga-lembaga yang setara sama mereka kayak apa namanya UN atau misalkan eh, apa namanya UNHCR dan sebagainya gitu-gitu ya. Itu mereka UNICEF gitu ya. Mereka provide juga data-data kayak gitu nih. Atau consulting companies misalkan ya kayak hmm, biasanya kalau tax policies itu hmm, KPMG itu lumayan sering tuh kalau misalkan kebijakan pajaknya. Cuman kalau yang sering banget itu ADB, teman-teman. Asian Development Bank itu juga sering tuh kalau masalah kebijakan pajak. Bagian benchmarking. Jadi yang di benchmark itu isu yang serupa gitu dan bagaimana mereka tuh meng-tackle isu yang ada gitu. Dan apa ya, biasanya kalau benchmark itu memang eh, nggak sama gitu kan permasalahan yang ada antara negara yang satu dengan negara yang lain. Tapi sepanjang ada benang merah yang bisa ditarik, nggak apa-apa jadi benchmark. Lalu yang nggak kalah penting adalah bagian ini, analisis. Jadi kalian tuh mempropos solusi yang bakal kalian angkat di tulisan kalian. Jadi solusinya itu mostly kalian semacam reformulasi kebijakan istilahnya gitu. Jadi dari permasalahan yang ada kan udah kalian inventaris nih masalahnya di mana. Kalian bikinlah satu skema baru gitu ya. Biasanya kalian bisa bikin eh, tabel atau kalian bikin apa itu namanya diagram gitu ya. Ada panah-panah gitu yang jadi propose solusi atas permasalahan yang udah kalian sajiin. Dan yang terakhir itu di bagian hasil dan pembahasan itu ada peluang dan tantangan. Jadi peluangnya itu peluang dari propose solution kalian apa aja gitu. Tantangan yang bakal timbul itu juga apa aja dari propose solution kalian. Eh, Lalu yang terakhir itu simpulan. Ya. Jadi kalau simpulan itu biasanya ada simpulan, eh, ada saran, ada yang kayak kan ini summary yang bisa di sini penutup. Penutup itu ada satu simpulan, dua saran. Nah, kalau kalau apa namanya simpulan itu berarti kalian menyimpulkan rumusan masalahnya. Misalkan kayak rumusan masalahnya tadi ada satu, ya berarti kalian simpulkannya satu gitu. Atau simpulannya dari rumusan masalah itu ada tiga. Kalian nyimpulinnya untuk tiga rumusan masalah itu. Gitu. Nah ini eh, itu ya SKD kan yang tadi udah gue lampirin di sini. Nah ini tips dari gue sih teman-teman yang lumayan ini kalian kalau mau tulis boleh sih. Jadi biasanya kalau lomba itu komposisi jurinya itu satu akademisi, satu orang dari pemerintah biasanya DJP atau BKF, satu lagi eh, praktisi itu dari konsultan gitu ya. Nah, eh, kalau nulis paper untuk lomba itu sebenarnya bisa dari beberapa hal gitu ya. Itu kaitannya sama nanti sih cari topik gitu. Bisa dari kebijakan yang udah ada atau kalian dari kebijakan yang baru. Nah,
Dari beberapa lomba yang ini advice personal sih sebenarnya. Dari beberapa lomba yang udah gue laluin itu, kalau kebijakannya itu baru gitu ya, itu jurinya tuh jadi berandai-andai, jadi ngawang gitu, nggak tergambar sama kebijakan yang mau kita jelaskan, dan kemungkinan kita untuk menang itu jadi lebih kecil. Misalkan gini, apa ya? Misalkan di US itu ada pajak atas penghasilan dari judi gitu. Nah, kita tuh ikut lomba mau propose pengenaan pajak atas penghasilan judi di Indonesia. Nah, dari pengalaman gue ya, ini notes on my personal experience itu, chance untuk menang kalau kita angkat satu kebijakan baru yang di Indonesia itu nggak ada, kan pajak atas judi di Indonesia itu nggak ada ya teman-teman. Karena kan judisnya itu di Indonesia legal, ilegal, sorry. Mungkin dulu dulu pernah ya zaman Ali Sadikin tuh ada pajak atas judi, tapi kan sekarang udah nggak ada. Nah, itu membuat si jurinya itu ngasih penilaiannya itu susah karena kebijakan di Indonesia tuh nggak ada gitu. Nah, itu yang pertama, kalian bisa bikin paper tuh dari kebijakan yang udah ada. Yang kedua adalah kebijakan yang baru. Yang kedua adalah dari kebijakan yang udah ada. Nah, kalau kalian, gue sih ngelihatnya ya, kalau kalian itu mengangkat isu permasalahan itu dari kebijakan yang udah ada, itu chance untuk menangnya itu lebih tinggi. Contoh kayak yang tadi, yang PKB itu kan PKB itu kebijakannya ada kan di Indonesia, udah diimplementasi. Artinya juri-juri ini tuh bisa tahu gitu sebenarnya kebijakannya yang existingnya tuh kayak gimana. Eh, Dibanding propose satu kebijakan yang benar-benar baru, ketika kalian reformulasi kebijakan, jadi eh, kebijakan yang existing ini, yang udah ada ini, ada isu, ada masalah, terus kalian propose solusinya. Nah, itu chance untuk menangnya tuh lebih tinggi, guys, gitu. Jadi saran gue itu ya, kalau kalian mau ikut lomba, usahakan kebijakannya itu sesuatu yang sudah existing, gitu. Peraturannya tuh sudah berlaku dari pajak-pajak yang udah ada di Indonesia, baru kalian analisis permasalahannya. Itu namanya reformulasi kebijakan. Itu kalian memformulasikan kembali lah kebijakan yang seharusnya sesuai itu gimana. Gitu. Kalau kalian mau propose kebijakan yang baru banget, itu ya nggak apa-apa juga. Cuman yang itu tadi sih, karena komposisi jurinya dari DJP, dari apa namanya, dari akademisi, kemudian dari konsultan, mereka kan akan lebih mudah kalau melihatnya itu dari kebijakan yang udah ada gitu, bukan dari kebijakan yang baru banget. Dan kebijakan yang baru banget pun eh, kalau mau diserang-serang itu gampang banget gitu. Kayak misalkan kita ngusulin satu kebijakan baru pajak atas apa gitu, barang sesuatu misalkan gitu ya. Terus kita nulis tarif pajaknya sekian. Kita ditanya dong, oh kenapa ditentuin tarif pajaknya segini, dasarnya apa gitu. Itu kan butuh justifikasi yang ini kan, yang jelas banget gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi saran gue adalah kalian tuh eh, dari kebijakan yang udah ada, kalian reformulasi, kalian cari masalahnya, kalian reformulasi gitu. Nah, lalu yang ketiga ini ada bikin outline ya. Jadi eh, bikin outline itu supaya ini sih. Di sini gue udah naruh juga ya outline dari yang rujak. Ada beberapa. Outline itu tujuannya supaya eh, kita tuh nulis itu eh, runut gitu. Walaupun kadang tuh ketika kita nulis tuh suka ada ide yang tiba-tiba muncul gitu kan. Tapi kalau ada outline tuh kita ada guideline-nya gitu. Jadi kita nggak lompat-lompat dan nggak lupa gitu. Karena ini outline ini penting sih. Jangan kalian nulis dulu
eh, kalian kalian langsung nulis terus kalian bingung tuh nentunya apa, tapi kalian bikin outline dulu gitu. Jadi hal yang generalnya dulu kalian list, baru masuk ke data-datanya gitu ya. Nah, bikin outline eh, gimana? Kalian bisa pakai AI aja nggak apa-apa. Tapi AI pun kekurangannya banyak gitu. Kayak misalkan di sini ya, di sini gue udah ngasih contoh nih, eh, bikin outline dari introduction, body sampai conclusion. Di sini jelas nih, briefly introduce the concept of tax incentives and their importance gitu ya. Eh, Oke, ini ada yang nanya lagi. Oke, jadi Jordan dari Fiskal 23 mau nanya, kalau di paper itu ada bagian saran, gimana kalau misalnya kita beri solusi kebijakan baru, lalu kekurangan-kekurangan dari kebijakan ini kita taruh di saran untuk dikaji kembali. Oke, jadi kalau di paper kan biasa ada tuh simpulan dan eh, saran atau rekomendasi gitu ya. Jadi memang di bagian eh, saran atau rekomendasi itu kita ngasih rekomendasi based on apa yang permasalahan yang muncul gitu. Kalau misalkan kita kasih gitu ya, eh, pemerintah harus propose kebijakan baru terkait dengan isu-isu ini. Nah, itu boleh-boleh aja sebenarnya. Gitu. Karena rekomendasi itu sebenarnya atas isu yang ada gitu. Beda dengan simpulannya itu sendiri. Kalau simpulan kan atas rumusan masalahnya. Kalau rekomendasi itu atas masalah yang kita angkat itu, kita ngasih rekomendasi apa sih? Kalau kekurangan ya, ini kita taruh di sana. Ya, bisa kayak gini. Kalau misalkan kayak ada kekurangannya, jadi kalian kalian highlight kekurangannya itu apa sih di kebijakan existing gitu ya. Kalian kasih suggestion gitu di saran. Ini ya, misalkan bikin outline ya, pakai pakai GPT. Di sini dijelasin nih, briefly introduce concept of tax incentive, bla 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 bla. Terus baginya nih, di sini ada explanation. Ini. Emang sebenarnya eh, bisa gitu ya pakai GPT, cuman balik lagi ya teman-teman. Kita tuh harus nge-adjust dengan ininya nih, strukturnya gitu dari abstrak, sorry dari pendahuluan, kerangka teori, metode penelitian, terus hasil pembahasan. Di sini kan harus ada penjelasan masalah, benchmarking dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin eh, secara sekilas gitu ya, untuk introduction, body, conclusion itu membantu gitu si si GPT ini bikin outline. Tapi apakah bisa totally membantu? Menurut gua enggak gitu. Karena kan kalian harus pikirin sendiri nih kayak eh, solusi yang kalian propose tuh gimana. Misalkan kalian dari kebijakan yang udah ada existing gitu. Eh, ya ini untuk itu aja sih. Untuk kalian tuh discuss gitu ya dengan diri kalian sendiri ini mau nulis outline mulai dari mana ya gitu. Ini bisa nih. Nah, dari sini kalian kan bisa kritis ini. Oh, kayaknya bagian pertama badinya jangan explanation text incentive deh gitu. Tapi apa gitu. Yang penting kan idenya itu, pemantik idenya itu muncul dulu kan. Begitu muncul baru kalian bisa adjust gitu. Karena kalau kalian ngikutin GPT banget, eh, kan menyesuaikan dengan data yang ada kan. Nah, itu apakah outline yang dibikin GPT ini datanya itu bisa bisa di-provide gitu. Itu yang jadi isunya gitu ya. Sorry. Terus itu sitasi. Nah, jadi kalau sitasi itu sebenarnya ini udah di
Jelasin juga nih. Tadi kalau teknis penulisan kalian bisa lihat di SKD kan ya. Ini di sini gue udah upload juga nih di SKD kan. Kalau citasi itu kalian di SK Rektor. Ini kalian ke halaman 41-nya nih ada di format APA. Nah, sini sini buku, penulis dua atau tiga, ya. Ada APE, ada MLA mana? Ya ini MLA, biasanya biasa APA sih, APA, MLA Chicago. Tapi kalau di fiskal bisa APA dan kompetisi juga bisa APA. Eh, dan apa ya? Biasanya gue juga pakai pakai Scriber juga sih kalau misalkan citasi biar cepet gitu. Jadi DOI-nya jurnal itu apa, copy ke Scriber-nya terus langsung muncul gitu kan. Tapi itu untuk yang instan banget sih, guys. Kalau kalian mau yang proper gitu ya, itu bisa pakai Mendeley untuk citasi. Dan dan untuk kayak tugas akhir atau skripsi gitu ya, itu memang lebih baik pakai Mendeley karena kalau pakai Scriber itu kan kalian tuh jatuhnya kayak instan banget gitu dan seingat gue tuh nggak kesimpan semua gitu citasinya. Sementara kalau pakai Mendeley itu kesimpan semua, jadi kalian kayak sekali pencet tuh langsung muncul semua gitu. Eh, Itu. Hmm. Kalau untuk contoh tulisan ya teman-teman, hmm, sini gue udah kasih contoh outline. Sama kalau contoh tulisan bisa kalian lihat aja di websitenya Kostaf tuh ada tuh ya. Terus kalau misalkan eh, kalian mau lihat publikasi lomba yang udah menang itu gimana, itu bisa ini sih, apa namanya, biasanya tuh beberapa lomba ada yang publikasi eh, hasil yang udah menang gitu. Jadi kalian cari aja, misalkan kayak apa ya, kayak festival paper gitu ya, ada nggak ya? Nah biasanya lomba lomba di univ itu pesertanya itu dimasukin semua tuh, eh, yang udah di apa namanya, yang udah menang gitu ya. Terus kalian bisa lihat tuh yang publikasi yang udah menang lomba tuh gimana. Kan ini harus di ini sih, dilihat lagi. Apa ya lomba yang publik? Apa sih? Aduh, gue lupa. Ya, misalkan ini ada publiknya. Nggak ada ya. Ya, gitu, teman-teman. Kalau misalkan nyari publikasi lomba, coba-coba cek series. Ya. Ya biasanya beberapa lomba itu sih. Nanti mungkin anak TC bisa nge-gather tuh beberapa lomba yang apa namanya publikasi artikel gitu ya di websitenya mereka bisa ada tuh. Nanti di list aja supaya teman-teman yang lain bisa apa bisa lihat gitu ya pemenang-pemenangnya itu tulisannya kayak gimana sih. Karena eh, jujur kalau tulisan gua itu gue udah lupa naruhnya di mana ya. Dan eh, mungkin kalau teman-teman gue ada ya kayak si Akila tuh mungkin ada, nanti coba gue mintain kali ya, karena udah lama sih gue nggak nulis juga.
Nah, jadi itu teman-teman. Oke, untuk pertemuan eh, hari ini sampai situ ya, apa ada yang mau nanya? Gue tunggu sampai 21.55 kali. Oh ya, nanti ini ya. Nanti ini nanti nanti ini gue kasih ya. Ini ada banyak banget sih ini. Kan ada VAT, ini ada e-book semua sih ini. Tuh, ini lumayan, lumayan fundamental. Nih Alan Sheng itu terkenal dengan PPN-nya dia. Ini kalian kalau nyari-nyari literatur tuh bisa dari sini. Ada juga bukunya Diri TC ya, bukunya Pak Endarus. Hmm. Hmm. Ini juga buku Diri TC juga ini. Soalnya udah agak lama ya Diri TC itu publikasinya. 2018.